tujuan saya melakukan perubahan ini untuk mencapai apa yang saat ini kita akan tempuh, yaitu merdeka belajar. Maka dari itu kita harus mengadakan perubahan di dalam kelas, baik siswa maupun guru. Mantap sekali. Sekarang kalau respon dari kepala sekolah atau dengan teman-teman sejawat bagaimana? Respon dari kepala sekolah dalam menilai saya itu cukup baik, karena melalui kolaborasi tersebut tentunya mereka juga menginginkan agar ada perubahan di dalam sekolah di tiap-tiap kelas, karena ada guru-guru lain juga yang menginginkan mengenai pembelajaran filosofi pelajaran agama ini, dan melalui saya mereka boleh mengetahui akan apa-apa yang sudah saya pelajari untuk perubahan khususnya di sekolah saya. Bolehkah Ibu kasih contoh salah satu praktik baik yang sudah Ibu lakukan dalam perubahan yang Ibu buat? Salah satu contoh yaitu mengadakan kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas ini anak-anak mencari salah satu kesepakatan, kemudian lewat diskusi kesepakatan tersebut diputuskan bersama-sama. Dan yang contoh yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan. Waktu lalu anak-anak sangat sulit untuk memimpin di muka kelas karena masih merasa malu. Kemudian dengan adanya motivasi dan dorongan, akhirnya mereka berani tampil di depan walaupun hanya menggunakan kata-kata yang singkat. Mantap sekali. Kemudian tantangan atau pembelajaran saat menerapkan aksi nyata dari pemahaman modul 1.2 itu strategi apa yang sudah Bapak Ibu sudah buat dalam nilai-nilai guru penggerak yang merasakan? Tantangan itu sebenarnya banyak, karena apalagi di sini baru mengadakan pembelajaran tatap muka, kan waktu lalu pembelajaran daring. Tetapi tantangan ini ada kerjasama dari kepala sekolah, rekan guru maupun orang tua. Karena dalam pembelajaran itu karakteristik anak berbeda-beda. Ada anak yang cepat menangkap pelajaran, ada anak yang lambat. Dan tentunya kita sebagai guru harus menuntut anak tersebut lebih sabar, karena sesuai dengan filosofi. Karena kalau kita tidak sabar, tentunya itu rasa emosional itu sangat tinggi. Jadi kita perlu menuntut dengan kesabaran. Itu tantangan. Terus kemudian strategi Ibu untuk melakukan menerapkan peran guru penggerak bagaimana? Strategi saya itu menggunakan banyak metode yang bervariasi. Karena dalam pembelajaran kita harus selalu mengingat bahwa minat dari siswa itu beda-beda. Makanya metode pembelajaran harus kita rubah, bukan pakai satu metode, tetapi kita pakai beberapa metode agar supaya mereka belajar menyenangkan dan siswa lebih betah di dalam kelas. Dan kita harus melihat apa sebenarnya minat siswa. Jangan siswa minat olahraga, guru selalu memberikan kesenian. Iya, bagus sekali. Nah sekarang selama menjalankan strategi itu apa yang Ibu dapatkan yang sangat berkesan atau menyenangkan? Yang saya dapatkan itu adanya perubahan. Tetapi perubahan itu belum 100%, karena ini baru berjalan 1 bulan lebih. Tetapi dengan adanya perubahan strategi, anak-anak senang. Nah, apalagi sama dengan kemarin, belum ada PJOK, mereka sudah mengingatkan saya, Ci, besok olahraga. Karena mungkin mereka senang dengan itu. Jadi kalau saya melihat pembelajaran ini harus dibarengi dengan permainan, agar supaya mereka menyenangkan dan betah di dalam kelas. Oh ya, itulah strategi
dunia untuk membuat praktek-praktek baik itu nampak di aksi nyata di sekolah. Kemudian apa langkah berikutnya Ibu mau tempuh? Kira-kira langkah berikutnya apa menurut Ibu? Langkah berikutnya yaitu karena di sekolah sini kekurangan alat-alat pelajaran seperti buku, dan sudah mengingatkan kepada kepala sekolah agar supaya memperoleh buku yang lebih banyak lagi karena latar belakang keadaan ekonomi siswa berbeda. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Jadi ada siswa yang mampu, mereka sudah membeli buku, tetapi yang kurang mampu itu yang harus diperhatikan lebih. Karena di kelas saya ada siswa yang tinggal di kebun. Siswa tersebut cuma datang bekerja sini, tapi karena sudah lama mereka sudah menetap dan dia pun beragama Islam. Tapi kalau ada kegiatan ibadah dia tetap ikut. Dan kalau mau doa Bapak kami, dia tahu. Profil pelajar Pancasila nampaknya, walaupun sekolah Kristen ada yang Muslim atau sekolah di sini itu nampak profil pelajar Pancasila. Iya, jadi kemudian yang kita kembali ke LMS, apa rasanya menulis semua proses dalam jurnal di LMS? Ya, tentunya rasanya pertama senang dan tentunya ada rasa bangga. Karena saat ini kan waktu-waktu lalu belum, tapi karena ini sudah mulai terbiasa, jadi kalau mau mengingat tugas kita betul-betul menjadi. Terus apa tanggapan atau pendapat dari kepala sekolah atau teman sejawat tentang praktek-praktek pembelajaran yang praktek baik yang buat perubahan di sekolah ini? Apa tanggapan dari teman-teman? Tanggapan mereka positif sekali karena menjadi calon guru penggerak itu tidak mudah, dan saya sudah mengingatkan kepada guru-guru yang lain, coba. Jadi minta umpan balik dari ada feedback. Jadi kalau tidak dicoba, tentunya itu tidak akan berjalan baik. Aduh, mungkin saya belum mampu. Tetapi karena ada semangat dan motivasi dari diri sendiri, akhirnya apa yang dipikirkan itu sebenarnya tidak ada lagi. Karena kita sudah rasa senang melihat, oh ini strategi, ini menuntun murid ini. Iya, jadi teman sejawat itu ketika Ibu sampaikan rasanya menjadi CGP, apakah mereka juga boleh kamu ceritakan apakah mereka suka atau mau mencoba mendaftar atau menjadi calon guru penggerak? Mereka mau, tetapi waktu ada pendaftaran baru-baru setelah dicek Kabupaten Minahasa tidak ada kuota. Jadi mereka mengatakan nanti kalau ada angkatan berikut nanti coba. Terus kami punya cara yang dari hasil yang dihasilkan luar biasa. Terus kemudian sekarang kita kembali ke murid ya, karena semua berpusat ke siswa. Bagaimana Ibu mempromosikan ekosistem belajar? Ekosistem belajar. Ya, kalau saya memposisikan, saya dianggap sebagai orang tua kedua dari siswa. Karena di dalam kelas saya sudah menjelaskan kepada mereka, jika ada satu masalah, sebaiknya siswa datang kepada guru. Karena guru merupakan orang tua kedua dari siswa. Tapi orang tua yang sebenarnya mama dan papa. Tapi kalau di sekolah, semua guru yang ada di sekolah itu yang disebut orang tua di sekolah. Itu lebih interaksi ibu dengan siswa. Dilibatkan juga dengan orang tua siswa sekali. Kemudian
melakukan umpan balik dari teman-teman itu. Melakukan umpan balik tetap mengadakan perubahan. Itu rencana yang sangat ada di sekolah ini. Karena kalau kita tidak mengadakan perubahan, maka tentunya ini pembelajaran cuma tidak ada perkembangan, hanya di situ-situ terus. Makanya pembelajaran itu, apalagi sampai saat ini perkembangan IT semakin maju. Sekolah, tetap kita harus melihat perkembangan teknologi dan supaya anak-anak juga mengerti mengenai teknologi. Saya senang dengan apa yang Ibu sudah lakukan, sudah praktek-praktek baik yang sudah dibuat, sekolah berubah, bisa mempengaruhi teman sejawat, banyak dukungan dari sekolah, dari teman-teman sejawat, termasuk juga tadi orang tua siswa, dan luar biasa bagi saya. Jadi untuk pendampingan hari ini bagaimana? Untuk pendampingan hari ini, Menarik, apa ada yang menarik dari pendampingan hari ini? yang menarik untuk hari ini yaitu adanya refleksi dan umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat maupun siswa. Karena kalau mereka tidak dilibatkan, kita tidak dapat mengetahui bagaimana kelemahan dan kekuatan kita. Jadi melalui mereka kita harus tahu agar supaya kita boleh memperbaiki apa yang boleh kita perbaiki dan yang sudah baik itu tetap dilanjutkan untuk perkembangan pembelajaran di masa yang akan datang. Terus kira-kira dari hasil pendampingan hari ini, menurut Ibu adakah yang perlu ditambahkan atau yang perlu diperbaiki dalam Kalau menurut saya, pengalaman pendampingan hari ini? saya merasa bangga dan senang dengan adanya pendampingan hari ini karena tentunya sudah menambah wawasan lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang ada khususnya guru-guru, karena melalui coaching saat ini berarti wawasan kita boleh tertambah. Dan untuk memperbaiki hal-hal yang ada, kita tinggal melihat perkembangan pembelajaran yang ada di kelas. Pembelajaran daring selama 1 bulan ini untuk LMS di LMS modul-modul tak ada kendala, Belum tanggal 22 sudah selesai. Oh, ini Bu, semua PPR tugas video semua itu. Iya. Lelah nggak ketik tuh jadi bikin video kan sudah aku YouTube. Iya. Itu ada tanggapan dari fasilitator. Akhir dimasukkan tanggal 22. Fasilitator langsung WA. Oh, ini saya mau sekali itu. Lalu tugas kalau sudah menumpuk tetap setengah mati lagi kurang mau bikin satu kali kan tugas bukan cuma di situ, mungkin ada tugas lain misalnya dari sekolah. Iya. Jadi tidak ada kendala pembelajaran daring. Nah, Cuma lain kali yang kendala koneksi jaringan. Karena di sini, nah kalau sama ini cuaca bagus jaringan. Tapi kalau hujan masalah itu koneksi jaringan kurang stabil. Cuma itu masalah yang lain tidak kendala. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan yang menurut saya bagus sekali, kawasannya bagus, yang sudah dilakukan memang bagus, luar biasa. Terima kasih. Jadi dengan kita